Misteri rumah hantu Cimanggis. Jejak keluarga yang menghilang. Kedatangan. Ardi berdiri di depan sebuah rumah tua di Cimanggis. Lokasinya berada tidak jauh dari jalan besar. Rumah itu menghadap gang sempit. Pagar besinya berkarat. Ket temboknya mengelupas. Tidak ada lampu teras yang menyala. Warga menyebut tempat ini rumah hantu Cimanggis. Ardi datang sore hari. Ia membawa catatan kecil dan perekam suara. Kamu mungkin bertanya kenapa rumah ini menarik. Data dari warga menunjukkan rumah ini kosong lebih dari 20 tahun. Tidak ada transaksi jual-beli. Tidak ada ahli waris yang datang. Fakta ini bisa Anda cek dari arsip RT setempat. Pak Darto muncul dari pos ronda. Ia ketua RT lama. Ia mengenal rumah itu sejak awal. Pak Darto menyebut rumah itu milik keluarga Surya. Mereka pindah mendadak pada tahun 2003. Tidak ada acara perpisahan. Tidak ada penjelasan resmi. Ardi mencatat semua informasi. Ia bertanya soal kejadian aneh. Pak Darto tidak berputar kata. Ia menyebut suara langkah kaki pada malam hari. Ia menyebut lampu yang kadang menyala sendiri. Ia menyebut bau menyengat dari dalam rumah. Warga pernah melapor. Tidak ada tindak lanjut. Maya datang menyusul. Ia jurnalis warga. Ia membawa salinan laporan kelurahan lama. Dokumen itu mencatat laporan gangguan lingkungan. Jam kejadian selalu sama. Pukul 12 malam hingga 2 pagi. Data ini konsisten selama 5 tahun pertama setelah rumah ditinggal. Ardi mendekati pintu depan. Pintu kayu itu terkunci. Jendela tertutup papan. Namun ada celah kecil di sisi kanan. Ardi melihat bagian dalam. Ruang tamu masih berisi sofa lama. Ada foto keluarga tergantung miring. Debu tebal menutup lantai. Ardi menjelaskan rencananya pada Anda. Ia akan menelusuri rumah ini secara bertahap. Ia akan mulai dari siang hari. Ia akan mencocokkan cerita warga dengan kondisi nyata. Ia tidak mencari sensasi. Ia mencari urutan kejadian. Ardi mengajak Pak Darto menunjukkan batas tanah rumah. Tidak ada bekas renovasi. Tidak ada tanda perusakan. Ini penting. Rumah ini tidak pernah disentuh pihak luar. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa kejanggalan berasal dari dalam. Maya membaca ulang laporan lama. Ada satu catatan penting. Pada bulan terakhir sebelum keluarga Surya pergi, warga mendengar suara pertengkaran keras. Setelah itu rumah tertutup rapat. Data ini jarang dibahas. Ardi menutup hari pertama dengan kesimpulan kerja. Rumah ini tidak sekadar kosong. Ada rangkaian peristiwa yang terputus. Ada informasi yang sengaja dihindari warga. Kamu akan melihat semuanya secara bertahap. Tanda aneh. Ardi kembali ke rumah hantu Cimanggis keesokan siang. Waktu ia pilih dengan sengaja. Siang hari memberi visibilitas penuh. Kamu bisa membedakan fakta dan bayangan. Ardi membawa meteran, kamera, dan alat perekam tambahan. Maya ikut mendampingi. Pak Darto mengawasi dari luar pagar. Ardi membuka papan jendela yang sudah lapuk. Ia masuk melalui celah samping. Udara di dalam rumah terasa berat. Bau apek bercampur dengan aroma menyengat. Bau ini tidak seperti bangkai. Bau ini konsisten dengan laporan warga bertahun lalu. Ardi mencatatnya sebagai data awal. Ruang tamu masih utuh. Sofa tua tidak bergeser. Meja kayu penuh goresan. Dinding menyisakan bekas figura yang dilepas paksa. Ardi mengukur jarak antar furnitur. Semua masih pada posisi wajar. Tidak ada tanda perkelahian fisik di ruang depan. Maya memotret setiap sudut. Ia fokus pada detail kecil. Saklar lampu di dinding kanan terlihat baru. Kabelnya tidak seumur dengan bangunan. Ini aneh. Rumah ini tidak pernah direnovasi. Data dari Pak Darto mendukung hal itu. Ardi membuka penutup saklar. Di dalamnya ada sambungan kabel tambahan.
Ardi menguji listrik. Ia menyalakan alat uji. Arus masih aktif. Ini fakta penting. Rumah kosong 20 tahun tapi tetap teraliri listrik. Tagihan tercatat atas nama lama. Maya mencocokkan dengan dokumen kelurahan. Tidak ada permohonan pemutusan listrik. Fakta ini bisa Anda cek melalui prosedur resmi. Mereka bergerak ke dapur. Lantai dapur retak. Ada bekas noda hitam di dekat wastafel. Ardi menggosoknya dengan kain. Noda tidak hilang. Ini bukan jamur biasa. Ardi tidak menarik kesimpulan cepat. Ia hanya mencatat lokasi dan bentuk noda. Saat Ardi menyalakan perekam suara, alat itu menangkap bunyi gesekan pendek. Suara datang dari arah lorong tengah. Lorong ini menghubungkan kamar tidur dan kamar mandi. Maya mendengarnya jelas. Pak Darto juga mendengar dari luar. Ini terjadi siang hari. Ardi berjalan ke lorong. Suhu udara turun. Kamera menangkap embun tipis di lantai keramik. Ini tidak normal untuk siang hari. Ventilasi rumah tertutup rapat. Tidak ada aliran udara dingin dari luar. Di kamar utama, lemari terbuka setengah. Di dalamnya masih ada pakaian lama. Modelnya sesuai awal tahun 2000. Ardi menemukan buku catatan kecil di laci. Isinya coretan tanggal dan jam. Jam yang sama dengan laporan gangguan warga. Pukul 12 hingga 2 pagi. Maya membaca salah satu halaman. Ada kalimat pendek. Lampu menyala sendiri lagi. Suara dari dapur. Jangan buka pintu tengah. Catatan ini ditulis berulang. Tinta berbeda. Ini berarti ditulis dalam waktu berbeda. Ardi meminta Maya keluar kamar. Ia menutup pintu perlahan. Saat pintu hampir tertutup, terdengar ketukan dari arah dalam. 1 kali. Pelan. Ardi membuka pintu kembali. Tidak ada siapapun. Perekam suara masih aktif. Suara ketukan terekam jelas. Pak Darto mulai gelisah. Ia mengaku dulu pernah masuk rumah ini. Ia masuk malam hari bersama 2 warga. Mereka mendengar suara serat dari dapur. Mereka keluar tanpa menoleh. Sejak itu tidak ada yang berani masuk. Ardi menghentikan eksplorasi hari itu. Ia menyusun pola awal. Rumah ini menunjukkan tanda aktivitas tanpa kehadiran manusia. Listrik aktif. Suara terekam. Catatan keluarga mendukung laporan warga. Semua data saling menguatkan. Masa lalu. Ardi memulai hari ketiga dengan satu tujuan. Menggali masa lalu keluarga Surya. Ia menemui Pak Darto pagi hari. Mereka duduk di pos ronda. Ardi membawa salinan catatan dari kamar utama. Maya ikut mendengarkan. Pak Darto mengenali tulisan di buku itu. Tulisan milik Burini, istri Pak Surya. Ia sering melihat Burini mencatat hal kecil. Ia orang yang rapi. Fakta ini memperkuat keaslian buku. Pak Darto mulai membuka cerita lama. Keluarga Surya pindah ke rumah itu tahun 1998. Mereka datang dengan 2 anak. Tidak ada masalah di awal. Pak Surya bekerja di bengkel listrik. Ia sering mengutak-atik instalasi rumah. Ini menjelaskan perubahan kabel di ruang tamu. Masalah muncul 3 tahun kemudian. Warga mulai mendengar pertengkaran. Suara datang dari lorong tengah. Lokasi ini sama dengan pusat kejadian yang Ardi temukan. Jamnya selalu malam. Polanya konsisten. Maya menunjukkan laporan kelurahan lain. Ada catatan kunjungan petugas lingkungan tahun 2002. Laporan menyebut gangguan suara dan bau dari rumah Surya. Tidak ada tindakan lanjutan karena keluarga menolak diperiksa. Data ini masih tersimpan di arsip fisik. Ardi bertanya tentang dapur. Pak Darto terdiam beberapa detik. Ia lalu mengaku pernah mencium bau menyengat dari arah dapur. Bau itu muncul malam hari. Bau itu hilang pagi hari. Tidak ada warga yang berani masuk. Ardi dan Maya kembali ke rumah siang itu.
Mereka fokus pada dapur dan lorong. Ardi membuka panel kayu di bawah wastafel. Di baliknya ada ruang sempit. Di dalamnya ada bekas gosong pada dinding. Ini bukan akibat kebakaran besar. Ini akibat panas tinggi dalam waktu lama. Maya menemukan pecahan ubin berbeda warna. Ubin ini lebih baru dari lantai lain. Ukurannya sama tapi warnanya sedikit lebih terang. Ini tanda penggantian sebagian lantai. Tidak ada laporan renovasi resmi. Fakta ini penting. Ardi menyusun kronologi awal. Pak Surya mengubah instalasi listrik. Bu Rini mulai mencatat kejadian aneh. Bau muncul dari dapur. Lantai diganti sebagian. Setelah itu keluarga menghilang. Ardi masuk ke kamar anak. Di dinding ada bekas coretan pensil. Maya membersihkannya perlahan. Muncul tulisan nama. Raka. Dini. Nama dua anak keluarga Surya. Di bawahnya ada garis hitungan. Jumlahnya puluhan. Ardi meminta Anda memperhatikan pola ini. Coretan anak sering mencerminkan rutinitas. Garis hitungan biasanya menandai waktu. Ini menunjukkan sesuatu yang berulang. Bukan kejadian satu kali. Pak Darto akhirnya mengungkap fakta terakhir. Malam sebelum keluarga Surya pergi, warga mendengar suara alat listrik dari dalam rumah. Suara itu berlangsung lama. Lampu rumah tetangga sempat meredup. Ini menunjukkan beban listrik besar. Pagi harinya rumah terkunci. Tidak ada orang. Barang besar tertinggal. Tidak ada laporan pindah. Polisi datang 2 hari kemudian. Tidak ada hasil yang diumumkan. Kasus ini berhenti di tingkat lokal. Ardi mencatat semua data. Tidak ada kesimpulan emosional. Ia fokus pada urutan kejadian. Instalasi listrik. Dapur. Lorong. Catatan Bu Rini. Coretan anak. Semua mengarah pada satu titik. Malam puncak. Ardi memilih malam Jumat untuk kembali. Waktu disesuaikan dengan catatan Bu Rini. Pukul 12 hingga 2 pagi. Maya ikut mendampingi. Pak Darto menunggu di luar pagar. Ia tidak masuk rumah. Ardi memasang kamera statis di ruang tamu dan lorong tengah. Perekam suara ia letakkan di dapur. Alat uji listrik terpasang di panel utama. Semua alat aktif sebelum pukul 12. Pukul 12 tepat. Lampu ruang tamu menyala sendiri. Ardi tidak menyentuh saklar. Kamera merekamnya jelas. Tegangan listrik naik singkat lalu stabil. Data ini terekam di alat uji. Lorong tengah terasa lebih dingin. Maya melaporkan penurunan suhu lewat alat ukur genggam. Angkanya turun 3 derajat dalam 2 menit. Ventilasi tertutup. Tidak ada angin masuk. Dari dapur terdengar bunyi gesekan pelan. Perekam suara menangkap pola berulang. Bunyi berhenti setiap 30 detik. Lalu muncul lagi. Ardi bergerak ke dapur. Maya tetap di lorong. Ardi membuka panel bawah wastafel. Bau menyengat muncul kembali. Alat uji mendeteksi panas di balik dinding. Ini aneh. Tidak ada sumber api. Namun panas terukur nyata. Maya memanggil Ardi. Di lorong tengah. Pintu kamar utama terbuka sendiri. Kamera menangkap gerakan pintu tanpa sentuhan. Ardi mendekat. Buku catatan Bu Rini terjatuh ke lantai. Halaman terakhir terbuka. Di halaman itu tertulis singkat. Jangan biarkan alat itu menyala lagi. Ardi membaca keras. Saat kalimat selesai, lampu berkedip cepat. Tegangan melonjak lalu turun drastis. Dari dapur terdengar suara dentuman pendek. Ardi berlari ke sana. Panel kayu di bawah wastafel terbuka penuh. Di dalamnya ada rangkaian kabel lama dan alat rakitan sederhana. Bentuknya mirip pemanas listrik buatan sendiri. Ardi mematikan arus utama. Rumah langsung gelap. Suara berhenti. Suhu perlahan naik kembali. Bau menghilang dalam hitungan menit. Semua alat perekam masih aktif.
Pak Darto berteriak dari luar. Ia melihat cahaya kuat keluar dari jendela dapur sesaat sebelum mati. Tetangga sekitar juga keluar rumah. Mereka melihat hal yang sama. Ardi dan Maya keluar rumah pukul 2:10. Mereka membawa alat rekam dan catatan. Tidak ada lagi aktivitas setelah listrik padam. Data malam itu lengkap. Jawaban. Ardi kembali ke rumah hantu Cimanggis pagi hari. Ia datang bersama petugas kelurahan dan teknisi listrik. Maya ikut mendokumentasikan. Pak Darto hadir sebagai saksi lingkungan. Semua pihak masuk dengan izin resmi. Teknisi memeriksa panel utama. Instalasi lama masih aktif sebagian. Beban listrik tidak wajar untuk rumah kosong. Ini menjelaskan lampu yang menyala sendiri dan lonjakan tegangan. Data ini dicatat resmi. Ardi menunjukkan alat rakitan di dapur. Teknisi mengenalinya sebagai pemanas listrik modifikasi. Alat ini bisa menghasilkan panas tinggi dalam ruang sempit. Jika dibiarkan menyala lama, bau dan suhu akan muncul. Ini sesuai laporan warga bertahun lalu. Petugas kelurahan mencocokkan data lama. Tahun 2003 terjadi tunggakan listrik besar atas nama Surya. Tagihan melonjak tajam pada bulan terakhir. Setelah itu pembayaran berhenti. Fakta ini mendukung kejadian malam terakhir. Ardi menyusun urutan kejadian akhir. Pak Surya merakit alat listrik di dapur. Tujuannya belum tercatat. Alat ini aktif pada malam hari. Bu Rini mencatat dampaknya. Anak-anak menandai hari-hari dengan coretan di dinding. Ketegangan meningkat. Teknisi membuka lantai dapur yang berbeda warna. Di bawahnya ada bekas ruang tertutup kecil. Ruang ini berfungsi sebagai penutup instalasi. Tidak ditemukan sisa biologis. Ini penting untuk menghindari spekulasi. Ardi menyampaikan kepada Anda. Misteri ini lahir dari rangkaian keputusan manusia. Ketidakterbukaan. Pengabaian laporan. Instalasi berbahaya yang tidak diawasi. Semua bertumpuk selama bertahun-tahun. Petugas memutus sambungan listrik permanen. Rumah dipasangi segel. Kelurahan memasang papan peringatan resmi. Rumah tidak lagi menyimpan aktivitas. Pak Darto mengakui satu hal. Warga dulu memilih diam. Mereka takut ikut campur. Sikap ini membuat masalah berlarut. Fakta ini menjadi pelajaran nyata. Maya menutup liputan dengan laporan tertulis. Semua data diserahkan ke arsip kelurahan. Rumah hantu Cimanggis kini memiliki catatan jelas. Bukan lagi sekadar cerita. Rumah di Cimanggis itu kini sunyi. Tidak ada lagi lampu yang menyala sendiri. Tidak ada suara dari lorong tengah. Misteri yang bertahan puluhan tahun berakhir setelah data dibuka dan listrik diputus. Kisah ini menunjukkan satu hal jelas. Masalah yang dibiarkan akan berubah menjadi cerita menakutkan. Jika Anda melihat tanda serupa di sekitar Anda, bertindak lebih awal bisa mencegah cerita yang sama terulang.